cintanya kepadaku. Ku kan memuji namanya dengan segenap hati. Ku mau bernyanyi bagi dia selamanya. Indah, oh sungguh indah kasih Yesus di hidupku. Besar, oh sungguh besar cintanya kepadaku. Ku kan memuji namanya dengan segenap hati. Ku mau bernyanyi bagi dia selamanya. Indah, oh sungguh indah kasih Yesus di hidupku. Besar, oh sungguh besar cintanya kepadaku. Cintanya kepadaku. Cintanya kepadaku. Shalom Jokis, kembali sama Kak Sasa dan Mikaela hari ini kita mau memuji. dan menyembah Tuhan. Oke, tapi sebelum itu kita mau lipat tangannya, kita mau Tutup mata. sama-sama sembah Tuhan. Ayo Dek, kita mau sembah Tuhan sekali lagi. Kita mau undang Tuhan untuk hadir di sini. Beda lagu ini kita bisa memuji dan memuliakan namanya. Tuhan Yesus, Kaulah segalanya. Kau sangat berarti bagiku. Pengorbananmu yang memberiku keselamatan. Tuhan Yesus, Kaulah segalanya. Kau sangat berarti bagiku. Pengorbananmu yang memberiku keselamatan. Sama-sama kita katakan yuk. Tuhan Yesus, Tangannya di hati. Kita mau sungguh-sungguh, kita mau berdoa. Beda lagu ini Tuhan, Kau bisa mengerti seberapa besar cinta kami kepadamu Tuhan. Tuhan Yesus, Kami sangat mencintai Engkau Tuhan, lebih dari apapun Tuhan. Kita mau dari awal lagi, kita mau sembah Tuhan sekali lagi. Ya Tuhan, sekali lagi Tuhan, hadir Tuhan di tempat ini Tuhan. Tuhan Yesus, Kaulah segalanya. Kau sangat berarti bagiku. Pengorbananmu
Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat pagi hari ini Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan. Kami ingin memulai ibadah anak pada hari ini Tuhan. Biar Engkau yang terus beracara Tuhan, dari awal hingga akhir Tuhan. Tuhan Yesus, sekali lagi Tuhan, kami undang hadirat-Mu Tuhan untuk hadir tempat ini Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Oke adik-adik, yuk yang masih duduk, asal saja untuk bagi diri, kita mau sembah Tuhan sama-sama ya. Ya semuanya, angkat tangannya, kita mau lambaikan tangannya, kita mau puji namanya. Haleluya. Ku puji Kau Tuhan, mana suaranya? Haleluya, haleluya, Tuhan Yesus baik. Nah, semuanya tepuk tangan di atas kepala. Ikutin gerakannya Kak Sasa sama Mikaela ya.
Semakin gerakan yang terbaik. Tinggikan namamu Tuhan, meninggikan namamu Tuhan, dengan hati bersyukur. Ayo semuanya, jempolnya diangkat. Kita mau sama-sama sembah Tuhan. Berterima kasih untuk segala yang kau perbuat. Dengan apa? Dengan setiap kekuatan. Menyanyi dan menari, ku tinggikan namamu Tuhan. Siap-siap ya. Ku tinggikan namamu Tuhan. Wajib dengan hati bersyukur dan mulutku menyembah. Berterima kasih untuk segala yang kau perbuat. Dengan segenap kekuatan, menyanyi dan menari, meninggikan namamu Tuhan. Dengan hati bersyukur dan mulutku menyembah. Berterima kasih untuk segala yang kau perbuat. Dengan setiap kekuatan. Kekuatan, Kita mau apa? menyanyi dan menari, meninggikan namamu Tuhan, meninggikan namamu Tuhan. Sama-sama kita mau apa? Meninggikan namamu Tuhan. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Wah, Mikaela, ada di Jorkes keren-keren banget ya. Gerakannya tadi luar biasa nggak? Iya. Luar biasa. Kita katakan haleluya ya adik-adik. Haleluya. Adik-adik, kita sudah memuji Tuhan, kita sudah memuliakan namanya. Sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Yuk, sama-sama kita mau beri sikap yang terbaik. Tutup tangannya, tutup matanya. Kita sama-sama sembah Tuhan ya. Tuhan, ini aku. Tuhan, ku serahkan hidupku. Pakai aku, Tuhan, sebagai alatmu untuk memuliakanmu. Tuhan, ini aku Tuhan. Tuhan, ini aku. Tuhan, ku serahkan hidupku. Pakai aku, Tuhan, sebagai alatmu untuk memuliakanmu. Haleluya, ku mau menyenangkanmu. Haleluya, haleluya, hidupku hanya bagimu. Kita mau nyanyi dari awal lagi adik-adik. Kita mau sembah Tuhan sekali lagi. Adik-adik yang masih mungkin mainan HP atau apapun pikiran adik-adik, kita mau sungguh-sungguh sama Tuhan. Tuhan, ini aku. Tuhan, ku serahkan hidupku. Pakai aku, Tuhan, sebagai alatmu untuk kemuliaan.
hidupku hanya bagimu. Ayo angkat tangannya adik-adik. Haleluya, ku mau menyenangkanmu. Oh, haleluya, hidupku hanya bagimu. Tuhan, biar Kau Tuhan yang kami muliakan Tuhan. Pakai kami Tuhan jadi alat-alat-Mu Tuhan. Pakai kami Tuhan untuk mengabarkan Injil Tuhan. Pakai kami Tuhan sebagai anak-Mu Tuhan. Dari lagu ini Tuhan kami bisa menyenangkan-Mu Tuhan. Bisa memuliakan nama-Mu sekali lagi Tuhan. Tuhan Yesus, hadir ya Tuhan, hadir ya Tuhan. Biar nama-Mu Tuhan saja yang dimuliakan Tuhan. Dari lagu ini Tuhan, hanya Kau saja Tuhan yang mempunyai segalanya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama katakan adik-adik, kita mau sembah Tuhan. Haleluya, ku mau menyenangkan-Mu. Oh, haleluya, hidupku hanya bagimu. Hidupku hanya bagimu. Hidupku hanya bagimu. Jadi kita sekarang mau berdoa. Tangannya dilipat, kita tutup mata, kita berdoa. Tuhan, sebentar lagi kami ingin mendengarkan firman-Firman-Mu. Tuhan berkati setiap firman Tuhan kami bisa mengerti. Haleluya, amin. Amin. Shalom adik-adik Joel Kids. Jadi hari ini kita akan dengar kesaksian dari teman-teman kalian nih. Kalian penasaran gimana kesaksian dari teman-teman kalian? Langsung aja tonton video berikut ini. Halo guys, nama aku Baby. Aku kelas 1 SMP. Hari ini aku ingin kesaksian. Pertama, keluargaku ingin pergi ke luar negeri, dan pada tahun 2018 atau 2017 itu Tuhan mengabulkan permintaan keluarga kami, dan Tuhan bisa cukupi keluarga kami supaya bisa pergi ke luar negeri. Dan karena Tuhan kita bisa pergi ke luar negeri, dan Tuhan mengabulkan permintaan keluarga kami. Teman-teman, perkenalkan nama saya David. Hari ini saya akan menceritakan perjalanan iman saya, bagaimana saya bisa percaya sama Tuhan Yesus. Dulu saat saya masih PD, saya mengalami musibah, kaki saya patah di bagian kanan, dan saya harus digigit, jadi kakinya harus dibalut. Nah, saat saya di sekolah, saya mengalami kesulitan saat berjalan, makanya mama saya menemani saya ke sekolah. Nah, saya nih saat di sekolah pasti kaki saya merasa nyeri. Lalu mama saya berkata untuk membaca Tuhan Yesus baik jika sakitnya bisa dibilang kumat. Jika sakitnya muncul, bilang terus saja Tuhan Yesus baik. Karena mama saya pernah bilang ada pendeta yang sakit, jika sakitnya muncul dia terus ngomong Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Nah, saya lakukan itu. Saya ngomong terus Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Nah, saya sambil berdoa terus di sekolah. Saya menghabiskan waktu saya kebanyakan berdoa kepada Tuhan untuk menyembuhkan kaki saya. Akhirnya kaki saya bisa sembuh. 5 bulan setelah itu saya bisa berjalan dengan normal lagi. Tapi cerita ini tidak berhenti setelah itu. Di tahun 2021 silam saya juga mengalami musibah yang sama, kaki kiri saya patah, dan saya melakukan itu juga sama seperti apa yang saya lakukan saat PD.
Dan puji Tuhan setelah 5 bulan atau 6 bulan saya bisa berjalan dengan normal lagi. Itulah kesaksian saya. Terima kasih telah mendengar kesaksian saya. Halo teman-teman, nama saya Leonita. Saya masih kelas 7 SMP. Saya akan kesaksian tentang perjalanan iman saya. Jadi saat itu saya ada tes, lalu tesnya itu bahasa Indonesia. Karena saya pikir bahasa Indonesia itu tidak selalu semua soalnya itu sama karena itu bacaan. Jadi saya terus berdoa dan percaya kepada Tuhan dan juga belajar. Saya saat mengerjakan ulangan itu saya menyanyikan lagu pujian dan lalu saya dapat 95. Hai, halo, shalom. Aku Joy Joel Sutanto. Nama panggilanku Joy, yang artinya sukacita. Aku lahir di saat keluargaku sangat sulit. Dan di saat kandungan mama, nama Joy itu diberikan oleh Tuhan. Hampir setiap saat sulit, aku menjadi sukacita tersendiri bagi keluargaku. Jadi, Tuhan tidak salah beri nama buat aku. Aku ingat, malam sebelum ujian akhir, Bapak Gembala, Bapak Pendeta Victor, memanggil anak-anak untuk maju ke depan didoakan. Aku ikut maju, aku harus maju, dan aku harus mengandalkan Tuhan. Dan hasilnya, ujian akhirku sangat memuaskan. Dan aku diterima di SMP negeri di kotaku. Lewat jalur prestasi. Itu karena Tuhan sayang sama aku. Terima kasih Tuhan Yesus. Perjalanan imanku dipengaruhi oleh kedua orang tuaku. Mereka adalah guru sekolah minggu terbaikku setiap hari. Tapi ada kalanya masalah berat. Aku sering dijeri-jerikan teman-temanku. Jadi kalau waktu jam istirahat, aku lebih suka mengobrol dengan guru-guru. Dan semakin banyak pertanyaan-pertanyaan yang dijawab oleh guru-guru, pola pikirku semakin aktif dan pikiranku semakin berkembang. Dan aku jadi berkat saat aku mengobrol dengan guru-guru. Karena dengan demikian, cara berpikirku berkembang lebih dari teman sebayaku. Dan bacaanku jadi lebih baik. Puji Tuhan. Nah adik-adik, kita sudah dengar nih kesaksian dari teman-teman kalian tadi. Ada Bebe yang pergi ke luar negeri, ada Davijo yang kakinya patah tapi percaya bahwa Tuhan bisa menyembuhkan, dan ada juga Leonita yang percaya kalau dia bakal bisa dapat nilai bagus saat ujian. Nah, satu nih adik-adik yang mau Kak Evo tekankan ke kalian. Bisa nggak sih kita tetap percaya walaupun Tuhan belum menjawab doa kita? Sama seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego, yang dimana saat mereka akan dimasukkan ke dapur perapian, tetapi mereka tetap percaya sekalipun Tuhan tidak menolong, mereka akan tetap menyembah Tuhan. Nah adik-adik, apakah kalian akan tetap percaya sekalipun Tuhan belum menjawab doa kalian? Adik-adik, milikilah hati yang tetap percaya, tetap beriman, sekalipun Tuhan belum menjawab doa-doa kalian. Shalom adik-adik Joel Kids. Ketemu lagi sama Kak Klar nih. Hari ini Kak Klar mau cerita tentang temanya beriman. Iya adik-adik Joel Kids, beriman itu artinya percaya. Kita baca dulu ya di ayatnya di Ibrani 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Berarti tandanya kalau beriman itu kita percaya walaupun kita belum melihat dan kita belum merasakan adik-adik. Kita lanjut ya hari ini ya. Tapi bentar. Tunggu. Kak, boleh nggak Kak dilemparin? Oke, sebelumnya Kak Klar mau cerita, tapi Kak Klar mau pakai ini dulu. Adik-adik ada yang tahu nggak tokoh ini apa? Iya bener banget, Minnie Mouse. Nah, adik-adik tahu kan satu tempat yang indah, yang seru banget.
Kalau menurut Kak Klar, ini seru banget deh. Iya bener banget, Disneyland. Adik-adik tahu nggak sih Disneyland kayak apa? Adik-adik pernah ke sana? Kak Klar sih pernah. Mau nggak Kak Klar ceritain Disneyland kayak apa? Disneyland itu adik-adik tempatnya seru banget. Banyak mainannya. Terus nih ya buat yang cewek-cewek nih ya pasti seneng nih bakalan ketemu sama princess-princess pakai baju yang seru-seru gitu. Terus kita bisa ketemu sama Minnie Mouse. Ada tokoh-tokoh yang lucu-lucu. Adik-adik percaya nggak? Oh percaya? Adik-adik pernah? Tahu pernah dengar ceritanya tentang Disneyland? Tahu dari mana sih adik-adik? Oh, adik-adik pernah dengar dari YouTube, lihat YouTube ya adik-adik ya? Oh, oke. Bener banget sih, memang sih tempatnya seru banget ya adik-adik ya. Nah, tadi kan cerita tentang Disneyland ya yang seru ya. Adik-adik juga percaya kan kalau Disneyland itu tempat yang indah, yang keren, yang seru banget kalau dibuat main-main? Tapi Kak Klar mau tanya, kalau Kak Klar tanya surga, adik-adik percaya nggak kalau surga itu tempat yang lebih indah daripada Disneyland? Percaya nggak? Percaya ya adik-adik ya. Di situ banyak emasnya, ada taman yang indah, bunga-bunganya indah, terus ada istananya, tempat yang nggak ada kesedihan, tempat yang selalu bersukacita. Kita bisa menari sama malaikat. Wah pokoknya indah banget. Tapi Kak Klar mau tanya nih sama adik-adik Joel Kids. Adik-adik Joel Kids mau percaya nggak kalau Tuhan itu Bapa kita di surga sudah menyiapkan tempat loh buat kita di surga. Ketika nanti kita pulang ke surga, kita meninggal adik-adik, kita dijemput sama Tuhan, kita masuk ke surga. Adik-adik percaya nggak? Percaya ya? Tapi gimana sih Kak? Buat kita ini bisa masuk ke dalam surga. Gimana sih Kak? Aku sih percaya sih Kak, ada surga yang indah. Tapi aku mau masuk ke sana Kak. Tapi gimana ya Kak caranya biar aku bisa masuk ke surga Kak? Nih, Kak Klar bacain ya satu ayat lagi. Di Yohanes 14 ayat 6 dikatakan, Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ih, adik-adik Joel Kids, akunya siapa sih? Kak Klar? Bukan ya? Iron Man? Oh, bukan. Atau Spider-Man? Pasti bukan ya? Kalau Kak Klar sebutin satu nama, Tuhan Yesus? Yeay, betul banget. Gimana kita bisa masuk ke surga adik-adik? Hanya ada satu jalan, yaitu kita percaya akan Tuhan Yesus. Adik-adik percaya enggak? Nah, itu yang dinamakan kita mau beriman adik-adik. Ketika kita percaya sama Tuhan, tadi kan dikatakan iman adalah dasar dari segala sesuatu. Ketika kita mau melakukan sesuatu, kita harus percaya. Nah, dalam kehidupan ini kita harus punya pegangan adik-adik. Kita harus punya dasar adik-adik. Yaitu siapa? Tuhan Yesus. Adik-adik tahu nggak gimana caranya kita percaya, kita bisa buat iman kita selalu percaya sama Tuhan Yesus? Adik-adik tahu kan? Dengan mendengarkan firman, itu adalah sumber iman kita. Dengan baca firman adik-adik, dengan baca Alkitab, kita akan selalu mengenal Tuhan. Kita semakin mengenal Tuhan. Apa sih yang Tuhan pengen dari hidup kita? Apa sih yang Tuhan inginkan dari hidup kita? Kita harus melakukan apa? Kita boleh melakukan apa? Dengan mendengarkan firman kita bisa kenal Tuhan lebih lagi. Adik-adik mau? Makanya baca Alkitab lebih lagi ya adik-adik ya. Karena iman kita itu timbul dari apa?
dari pendengaran. Pendengaran akan apa adik-adik? Pendengaran akan firman. Kita bisa baca firman itu dari Alkitab. Dan pastinya nih adik-adik, ketika adik-adik ke sekolah minggu atau adik-adik mendengarkan kebaktian online kayak gini nih, itu adik-adik juga bisa loh mendengarkan pesan Tuhan. Kita bisa percaya, kita bisa semakin tahu nih Tuhan kita tuh maunya apa sih. Sehingga nanti kita bisa nih masuk ke surga. Mau kan adik-adik? Mau dong pastinya. Nah, bentar. Kak Klar punya cerita nih adik-adik. Ada satu tokoh Alkitab. Bentar ya, semuanya ambil catatannya, boleh ambil Alkitabnya. Nanti Kak Klar kasih tahu ayatnya ada di mana. Sudah siap semuanya? Nih adik-adik JOL Kids, ceritanya ada di Matius 8 ayat 5 sampai 13. Adik-adik boleh buka Alkitabnya. Nanti Kak Klar ceritain juga. Ya, kita ceritain sama-sama ya. Di situ diceritakan Yesus menyembuhkan anak buah seorang perwira di Kapernaum. Ketika itu adik-adik, ada seorang perwira yang punya anak buah. Ada bawahannya gitu adik-adik. Perwira itu, anak buah perwira itu kakinya lumpuh adik-adik dan sangat menderita. Tapi perwiranya pengen kalau anak buahnya sembuh. Nah, Yesus datang nih di Kapernaum adik-adik. Akhirnya perwira itu percaya. Nanti dia mau minta sama Yesus dan ketika perwira itu minta sama Tuhan Yesus, dia percaya bahwa anak buahnya akan sembuh. Kalau menurut adik-adik JOL Kids, anak buahnya sembuh enggak ya? Iya, Tuhan menyembuhkan anak buah perwira itu. Tapi kira-kira kenapa ya Tuhan mau menyembuhkan anak buah perwira itu? Nih, tadi kan kita mau belajar ya dengan membaca firman, dengan membaca Alkitab. Kita bisa belajar lebih lagi apa sih yang Tuhan mau dari hidup kita. Hari ini kita mau belajar dari salah satu tokoh di Alkitab, yaitu seorang perwira. Adik-adik tahu gak sih perwira itu apa? Perwira itu tuh kayak jenderal. Dia punya kekuatan yang luar biasa. Mungkin dia punya uang yang banyak. Dia punya kekuatan, pengikutnya banyak. Pokoknya keren deh kalau jadi seorang perwira itu. Tapi di sini adik-adik JOL Kids, yang mau kita belajar satu dari perwira ini. Perwira ini memiliki hati yang dia mau merendahkan hatinya. Dia gak mau sombong dengan kekuatan dia. Dia gak mau menyombongkan apa yang dia punya. Mungkin dia bisa ya menyembuhkan anak buahnya sendiri, tapi dia gak mau. Sekali lagi, dia hanya mau percaya dengan Yesus. Yesus guru yang membuat mujizat, guru yang melakukan sesuatu yang luar biasa, yang menjadi teladan. Nah, perwira itu juga memiliki hati yang percaya adik-adik. Ketika Tuhan mau datang ke rumah perwira itu, perwira itu bilang, gak usah Yesus, gak usah datang. Cukup katakan satu kata aja, aku percaya kok anak buahku akan sembuh. Nah, di situ adik-adik, perwira ini memiliki iman. Dia tuh percaya gini loh adik-adik, kalau perwira itu kan dia punya bawahan ya, dia tahu, dia pun juga punya atasan juga adik-adik. Dia punya bos yang di atasnya dia yang memerintah dia. Ketika dia diperintah oleh atasannya, apa yang harus dia lakukan? Ya dia harus melakukannya. Ketika atasannya bilang, yuk kamu pergi ya ke pasar beliin aku makanan. Apa yang akan dilakukan sama perwira itu kalau disuruh sama atasannya? Dia akan melakukannya. Nah dia juga mau percaya
dengan apa yang Yesus katakan sama dia percaya bahwa ada kekuatan dari perkataan Tuhan yang membuat anak buahnya itu sembuh. Di situ adik-adik kita belajar. Adik-adik masih ingat gak pelajaran yang minggu lalu? Dengan kita merendahkan hati kita, Tuhan akan memberikan belas kasihan. Dan yang terpenting dari pembelajaran hari ini adik-adik, kita mau punya hati seperti perwira itu. Yaitu percaya. Bahkan dia hanya percaya dengan perkataan Tuhan loh. Dia gak minta macam-macam dari Tuhan. Pokoknya Tuhan katakan satu aja dan anak buahnya sembuh. Apa yang terjadi adik-adik? Seperti tadi yang Kak Klar cerita di awal. Ya, anak buah perwira itu sembuh. Walaupun Tuhan tidak harus datang menemui anak buahnya. Tapi kuasa Tuhan, hati yang percaya yang dimiliki oleh perwira itu membuat anak buahnya sembuh. Adik-adik mau belajar dari perwira itu? Kita punya dasar, kita punya iman, kita punya percaya. Ketika kita nggak harus melihat, ketika kita nggak harus melakukan, tapi ketika kita percaya akan Tuhan yang besar, kita akan memperoleh sesuatu yang indah. Tapi benar adik-adik Joel Kids, Kak Klar masih punya satu cerita lagi nih. Ada seorang panglima juga nih adik-adik. Panglimanya bernama Naaman. Nah, panglima ini kena sakit kusta adik-adik. Kusta tuh gatel badannya, kulitnya kena borok gitu adik-adik. Kepingin sembuh dong pastinya. Iya pasti kepingin sembuh. Panglima ini mencari cara adik-adik untuk sembuh. Dia mencari cara untuk sembuh dan akhirnya dia ketemu dengan Nabi Tuhan, yaitu Elisa. Apa yang Elisa katakan supaya Naaman sembuh? Elisa minta supaya Naaman mandi di sungai Yordan sebanyak 7 kali. Nih adik-adik dengerin Kak Klar ya. Bedanya Panglima Naaman dengan perwira yang tadi Kak Klar ceritain. Kalau yang perwira yang tadi kan langsung punya hati yang oke Tuhan, Engkau katakan satu kata dan anak buahku sembuh. Langsung percaya gitu loh adik-adik. Tapi Panglima ini si Naaman dia percayanya setengah-setengah adik-adik. Aduh, kenapa sih aku harus mandi ke sungai Yordan? Kenapa aku harus 7 kali mandi? Kenapa aku harus jauh-jauh? Kan tadi di tempatku aja ada. Kok cuman gitu aja sih caranya? Kok enggak ada Tuhan menompangkan tangan lah, Nabi Elisa memegang kustanya lah. Naaman sempat enggak percaya adik-adik. Dia sempat, bisa enggak ya? Dia sempat berpikir sendiri dengan pikirannya dia. Tapi satu hal adik-adik, yang adik-adik harus tahu. Untung Naaman mau mengikuti perintah dari Elisa. Untung nih ya, tahu gak sih rahasianya nih ya adik-adik ya. Apa sih yang membuat Naaman mau melakukan perintah dari Elisa? Ada satu pegawainya Naaman yang mau mengingatkan Naaman. Hei Panglima, kan kamu cuma disuruh mandi aja. Udah, ayo lakukan. Percaya aja, kan hal gampang yang harus kamu lakukan. Gak usah susah-susah melakukannya. Percaya aja, siapa tahu kamu lakuin itu dan kamu akan sembuh. Kustamu akan hilang. Nah, ini nih adik-adik. Ketika tadi Naaman gak percaya, terus ada yang ingetin, akhirnya Naaman melakukannya. Dan Naaman pun membenamkan 7 kali badannya di sungai Yordan sehingga Naaman sembuh.
satu hal adik-adik yang mau kita belajar dari cerita Naaman. Mungkin di kadang kita mungkin kurang percaya ya adik-adik ya. Mungkin kadang di suatu saat kita mulai mungkin gak ya Tuhan melakukan ini, atau mungkin gak ya aku bisa dapat yang Tuhan janjikan buat aku. Tapi satu hal adik-adik, Kak Klar mau ingetin nih adik-adik, kita harus punya teman yang bisa mengingatkan kita untuk kita selalu percaya sama Tuhan. Ya kan? Tadi dikatakan apa? Gimana sih kita bisa masuk ke surga? Ya dengan kita percaya sama Tuhan Yesus, melakukan apa yang Tuhan mau dari hidup kita. Adik-adik mau kan terus ada di jalannya Tuhan? Tetap percaya untuk kita bisa bertemu dengan Tuhan, berjumpa dengan Tuhan, menyenangkan hatinya. Adik-adik mau? Itu begitu ceritanya adik-adik tentang tokoh Alkitab tadi yang kita bisa belajar gimana kita harus punya hati yang percaya untuk mendapatkan mujizat besar dari Tuhan. Benar adik-adik, Kak Klar punya sesuatu nih. Sambil Kak Klar praktekin, Kak Klar sambil cerita ya. Gimana sih percaya itu biar adik-adik makin ngerti nih tentang firman hari ini. Oke, Kak Klar siapin ya. Nah adik-adik, ini ceritanya es batunya adalah mujizat atau tujuan hidup kita nih. Nah ini benangnya ceritanya kita. Kayaknya gak mungkin ya adik-adik ya dengan benang bisa ngangkat es batu. Tapi karena kita punya iman, nah seperti garam ini nih adik-adik. Apa yang terjadi karena kita punya iman dan percaya sama Tuhan? Apa yang kita dapat adik-adik dengan kita beriman? Kita terus percaya bahwa Tuhan sudah siapkan yang terbaik buat kita. Kita akan mendapatkan sesuai dengan janjinya Tuhan. Itu yang namanya beriman adik-adik. Adik-adik Joel Kids, kita kan sudah belajar ya tadi tentang beriman. Kita mau percaya sama Tuhan, walaupun mungkin adik-adik Joel Kids kita nggak bisa lihat apa sih itu surga. Kita nggak bisa lihat langsung surga itu seperti apa. Tapi satu hal yang kita mau percaya, Tuhan sudah menyediakan tempat yang terindah buat kita. Dan tugas kita apa adik-adik? Kita percaya, kita melakukan apa yang Tuhan mau dari hidup kita. Supaya kita ada di jalan itu. Supaya kita bisa masuk ketemu dengan Bapa kita di surga. Menikmati semua yang Tuhan sudah sediakan buat kita. Lakukan dengan iman adik-adik. Pegang Tuhan. Hidup dalam hadiratnya. Kak Klar mau ajak semuanya untuk kita nyanyikan satu penyembahan. Tanda kita mau percaya sama Tuhan, tanda kita mau beriman, pegang Tuhan dalam hidup kita. Kita mau melakukan semua yang Tuhan mau. Ku percaya padamu Tuhan, dan ku berikan hidupku kepadamu. Ku percaya padamu Tuhan, dan ku berikan hidupku. Ku percaya. Yuk adik-adik, kita menyanyikan sekali lagi. Engkau Tuhan yang mendengar setiap doaku. Engkau Tuhan yang kuandalkan, Engkau Tuhan yang kuandalkan. Masa depanku di tangan-Mu. Ku percaya padamu Tuhan, dan ku berikan hidupku kepadamu. Ku percaya padamu Tuhan, di setiap
setiap langkah hidupku. Ku percaya, sekali lagi adikku percaya. Kami mau percaya Tuhan akan Engkau Tuhan. Dan ku berikan hidupku, kami mau berikan Tuhan kepadamu. Ku percaya padamu Tuhan, di setiap langkah hidupku. Ku percaya, ku percaya, ku percaya. Tuhan, kami mau Tuhan, kami mau Tuhan punya iman Tuhan. Kami mau Tuhan terus Tuhan percaya akan Engkau Tuhan. Kami mau bawa langkah hidup kami Tuhan dengan apa yang Engkau mau Tuhan. Kami mau terus Tuhan hidup kami ada dalam-Mu Tuhan. Dan kami pegang semua janji-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan janji-Mu iya dan amin Tuhan. Engkau Allah yang tidak pernah berhutang Tuhan. Kami mau terima semuanya itu Tuhan di dalam hidup kami. Berikan hati yang selalu percaya dengan perkataan-Mu Tuhan. Tanpa kami harus melihat, tanpa kami harus merasakan, tapi kami mau terus percaya akan Engkau, menerima mujizat-Mu, menerima janji-Mu. Terima kasih Tuhan, kami mau serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Engkau yang pegang hidup kami, pakai kami Tuhan, pegang masa depan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Halo teman-teman, kembali lagi dengan Prayer Boy dan Prayer Girl. Hari ini apakah kalian sudah siap untuk berdoa bersama? Apakah kamu siap Prayer Boy? Siap. Yuk mari kita berdoa bersama-sama. Sambil angkat tangan kalian. Indonesia bangkit Tuhan dan maju Tuhan. Tuhan, Kau adalah gembalanya Indonesia Tuhan. Kau adalah gembala pemimpin dari Indonesia Tuhan. Tolong Tuhan jaga Indonesia dan semua orang yang di Indonesia Tuhan.
Indonesia penuh shalom. Tuhan, kami berdoa untuk buat teman-teman kami, biar teman-teman kami dilindungi tidak tersebut penyakit ya Tuhan. Dan Tuhan berkati teman-teman kami yang membutuhkan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Shalom, shalom, Indonesia penuh shalom, 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 Indonesia penuh shalom. Shalom, 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 Indonesia penuh shalom, Indonesia penuh shalom, Indonesia penuh shalom. Amin, amin, amin. Dah. Halo, kalian namanya siapa nih? Leonita. Baby. Oh, kalian berdua di sini lagi ngapain nih? Jalan-jalan. Oh, lagi jalan-jalan. Kalian berdua kelas berapa nih by the way? 1 SMP. Kalian berdua kelas 1 SMP enggak sekolah? Udah sekolah. Oh, udah selesai sekolah. Kalian di sini ngapain? Jalan-jalan. Oh iya, jalan-jalan. Tapi ini tak lihat-lihat outfit kalian keren nih. Bisa dijelasin nggak tema dari outfitnya ini? Aku cewek kue. Kalau yang satunya? Aku cewek bumi. Wah, keren banget ya outfit kalian hari ini. Wah, siapa nih? Ini David. Teman kita. Oh, teman kalian. David, outfitnya keren juga nih David. Bisa dijelasin nggak outfitnya ini apa David? Ya dong kak, ini artinya God's Visitation, kunjungan Tuhan. Oh, Get Visitation tuh apa tadi David? Kunjungan Tuhan. Waktu kunjungan Tuhan. Wah, outfit kalian keren ya. Kalian aja peduli sama outfit kalian. Apalagi Bapak di surga nih yang peduli dengan hidup kita. Wah, kakaknya dari Joel Kids ya. Wah, iya dong. Emang kalian juga anak-anak Joel Kids? Iya. Wah, anak Joel Kids harus takut akan Tuhan. Anak-anak Joel Kids harus rajin baca firman Tuhan. Anak-anak Joel Kids harus hafal ayat hafalan. Apa ayat hafalan hari ini? Ibrani 11 ayat 1. Isinya? Iman adalah dasar dari segala sesuatu. Yang kita harapkan. Dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Oke, jadi adik-adik Joel Kids di rumah, kita semua harus beriman. Shalom adik-adik. Sudah dengar firman-Nya? Oke. Terima kasih ya adik-adik ya sudah mengikuti ibadah hari ini. Kita mau tutup ibadah hari ini, kita mau minta berkat dari Tuhan supaya Tuhan selalu melindungi kita. Di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau yang lindungi anak-anak-Mu Tuhan, anak-anak kesayangan-Mu Tuhan. Jauhkan mereka Tuhan dari segala macam mara bahaya Tuhan. Berikanlah mereka sukacita, berkat yang indah Tuhan yang dari Engkau. Lindungi mereka Tuhan. Kami mau Tuhan, Engkau yang berada di atas kami memimpin semuanya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, berkat ilahi ada pada anak-anak-Mu. Haleluya, amin. Oke adik-adik Joel Kids, jangan lupa ya, kita berjumpa lagi di
latihan minggu depan. Dan gak boleh ketinggalan ya, karena pasti ada yang lebih seru dari hari ini. Dadah!